kalau dihitung-hitung udah ada berapa sih karakter yang udah diisi suaranya atau impersonate gitu ya bisa dibilang? Sudah ada 2.800. Wah, Hi, it's me, Bruce, and I'm going to test this cure for COVID-19. Here we go. Day 25 of working from home. Hi, it's me, Steve Roger, and I want you. kembali lagi di program Tribun News on Cam, Tribuners. Hari ini barengan sama Nilai, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang. Ini jago banget buat niruin suara karakter, bahkan suara hewan juga udah bisa ditiruin gitu ya. Tapi beberapa waktu terakhir aku lihat kalau dia berhasil niruin sekitar 100 lebih, kira-kira sekarang udah nambah belum ya? Kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Christo Immanuel. Halo Bang Christo, selamat pagi. Terima kasih ngeluangin waktunya buat ngobrol bareng sama aku di tribunnews.com. Bang, di YouTube atau dimanapun aku lihat udah ada sekitar 100 lebih. Kalau misalkan sekarang ini, kalau dihitung-hitung udah ada berapa sih karakter yang udah diisi suaranya atau impersonate gitu ya bisa dibilang? Sudah ada 2.800. Wah, Nggak bohong-bohong. luar Pengen biasa. lihat ekspresi Nila kaget aja gitu. 2.800, gila. Dari Enggak. Oke. Kayaknya masih seratusan deh. Nggak tahu sih, aku nggak pernah ngitung. Soalnya justru yang ngitung tuh Oke. biasanya tim-tim media. Yang kayak Oh. tahu aku baca berita tahu udah tulisannya bisa menirukan 100 suara. Emang iya. Gitu. Mungkin Gitu. udah lebih dari 100 kali. Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang awal mulanya tertarik buat nge-impersonate tuh gimana sih, Bang? Awal mulanya itu lebih ke tertariknya bukan ke impersonate dulu. Jadi dulu tuh lebih tertariknya tuh lebih ke sama orang-orangnya dulu. Jadi dulu aku awalnya pas SD tuh tertarik sama guruku ada satu. Dan gurunya nyebelin. Karena nyebelin aku tertarik sama dia tuh kayak ngeselin banget sih nih orang gitu. Jadi perhatianku ke dia terus kan. Lama-lama jadinya gerak-geriknya kebaca. Kayak kalau misalnya di kelas tuh selalu bawa gunting di kantong belakangnya. Terus kalau jalan pantatnya agak ke belakang gitu. Terus jalannya kayak megol-megol. Terus kayak akhirnya jadi pengen ngikutin gitu bawaannya. Akhirnya dari guru pindah ke kartun pas kelas 6. Nah dari kelas 6 tuh suka sama satu kartun, suka banget. Lama-lama ngerasa kok kartun tuh setiap karakter suaranya bisa beda-beda banget. Akhirnya aku coba pelajarin gitu sih. Oke, tapi sebenarnya susah nggak sih buat belajar ini? Terus kira-kira kalau buat dapetin satu karakter tuh berapa lama, kayak harus ada riset kah atau harus mempelajari berapa lama gitu? Susah apa enggaknya sih tetap tergantung karakternya. Kayak misalnya Mickey Mouse tuh aku bisa dalam hitungan 10 menit atau dulu sih. Dulu kayak 10 menit belajar selesai langsung dapet. Cuman ada juga karakter-karakter yang kayak susah banget. Aku sampai 6 bulanan lebih bisa sampai setahun kadang belajarnya. Itu masih belum dapet juga. Gitu. Kadang mau niruin satu karakter A, pas udah dipraktekin kok lebih mirip karakter B gitu. Kadang karakternya jauh banget. Cuman kalau mau dipelajarin, riset itu penting banget sih. Karena ya istilahnya kita mau niruin sebuah karakter, tapi kalau kita nggak pernah tahu karakter itu, gimana cara kita bisa niruinnya kan. Jadi riset itu penting, terus latihan olah suara sih kalau aku. Jadi kayak misalnya nyari range suaranya dari mana sampai mana gitu, terus dicombine semuanya gitulah. Oke, tapi kalau tadi sempat disinggung ada karakter yang susah banget. Ingat nggak sih itu karakter apa yang susah banget ngedapetinnya yang sampai berbulan-bulan tadi? Morgan Freeman, Gordon Ramsay, terus siapa, Liam Neeson yang di film Taken itu loh, film Taken. Terus apa lagi? Woody Woodpecker sampai sekarang aku masih belum bisa. Terus apa lagi? Chewbacca aku juga belum bisa sampai sekarang. Udah sih kayaknya. Oh, sama sekarang aku lagi nyobain niruin suaranya salah satu stand up komedian yang akhirnya jadi temanku juga, Adriandi. Itu juga nggak bisa. Susah. Tapi kalau kita ngomongin tolak ukur, kayak misalnya, ini aku udah ngerasa dapet nih si karakternya. Apakah itu memang personal dari Bang Christo sendiri atau ditunjukin ke orang-orang sampai akhirnya, oh kayaknya ini deh, ini udah pas nih karakternya. Kayak gimana? Ada dua. Jadi kalau misalnya, dan keduanya itu. Jadi yang pertama tuh, pertama aku dengerin suaranya dulu, terus aku ngerasa, ini kayak warna suaranya rada mirip sama aku deh. Kayaknya aku bisa. Nah, kalau warna suaranya beda banget, nah itu aduh bahaya banget. Tapi kalau misalnya udah dari warna suaranya agak mirip, aku coba tiruin, terus setelah aku tiruin ke adekku atau ke mama atau ke temen. Soalnya udah mirip belum? Nanti mereka yang akan kasih masukan. Oh, ini kayaknya kurang rendah, Chris, kayak kurang tinggi atau apa gitu. Oke, tapi ini kan banyak banget ya Bang, kayak misalnya tokoh-tokoh luar negeri. Sejauh ini, apakah tokoh-tokoh di Indonesia ada berapa banyak sih yang udah bisa ditiruin suaranya sama Bang Christo?
Aduh, kalau tokoh Indonesia tuh nggak banyak ya. Aku susah banget. Nggak tahu kenapa sih. Aku kalau tokoh Indonesia tuh rada susah untuk mempelajarinya. Tapi kalau Indonesia mungkin masih di bawah 10 kayaknya deh. Kayaknya ya. Itu Kalau nggak siapa? 10 di atas 10 tapi nggak nyampe 1, 20 2 sih. di antaranya siapa yang udah bisa Mario ditiruin suaranya? Teguh, Pak Jokowi, Pak Ahok, Deddy Corbuzier, Rico Ceper bisa dikit-dikit, terus siapa lagi ya? Ya baru ini Karni Ilyas banyak yang suka niruin sih. Siapa lagi ya? Aduh lupa. Pak Ganjar Pranowo. Ya gitu-gitu deh. Aku lupa. Oke. Tapi kan selain buat impersonate tokoh gitu ya Bang, di Instagram, di YouTube juga aku lihat kalau nyanyi juga musisi-musisi Indonesia juga bisa ditiruin suaranya. Sama nggak sih cara latihannya dari yang nge-impersonatein orang dan nyanyi? Beda. Karena susah. Kalau niruin suara penyanyi Indonesia, aku pribadi masih ngerasa masih kurang mirip karena warna suara penyanyinya aja udah susah banget aku tiruin. Kayak apalagi nyanyinya karena mereka penyanyi jadi nggak boleh fales kan. Nah, aku juga harus menirukan tidak boleh fales. Sedangkan aku bukan penyanyi profesional jadi untuk mendapatkan nggak boleh fales itu susah. Jadi ya masih belajar sih kalau niruin penyanyi Indonesia udah paling jago Gilang Dirga lah. Itu dia udah legend kalau itu. Oke, tapi sejauh ini pernah dapat notice nggak sih Bang, kayak misalnya lagi niruin Pak Jokowi ya, atau bukan Pak Jokowi lah, misalnya Justru Pak Jokowi saya di notice. Oh iya, di notice sama Pak Jokowi, gimana tuh ceritanya? Oh, itu ceritanya menarik banget. Jadi aku dulu diundang ke gara-gara VJ Daniel, Ko Daniel. Ko Daniel tuh ngajak Kak Daniel kok sih. Kak Daniel tuh ngajakin aku ke istana karena waktu itu ada acara yang diadakan sama Pak Presiden. Terus akhirnya aku datang, terus udah ketemu Pak Jokowi. Habis itu Kak Daniel ngomong kayak, "Permisi semuanya, ini saya bawa teman, dia bisa niruin suaranya Bapak." Gitu. Siapa tahu bisa menghibur kita di sini yang lagi pembahasannya agak tegang gitu. Terus juru bicaranya ngomong, "Yaudah silakan, kamu berdiri." Gitu. Terus ya udah, aku tiruin suara Pak Jokowi. Terus ya gitu, pas niruin gimana ya, deg-degan, apalagi tapi takut. Di depannya langsung ya. Iya kan, istilahnya niruin orang di depan orangnya kayak semi-semi nggak sopan gitu. Apalagi presiden lagi. Buset, itu mendidih buat apa, darah saya takut banget. Tapi gimana responnya Pak Jokowi waktu itu? Senyum sih, ketawa untungnya. Untungnya dia nggak bisik-bisik ke pas pampres terus kayak itu. Tolong di notice gitu ya si Mas ini gitu. Bang, tapi kalau tadinya kan selain tokoh kartun, terus juga tokoh-tokoh luar negeri, tokoh-tokoh Indonesia, musisi, bahkan ada yang sampai suara pistol ya juga ditiruin. Seberapa sih kalau misalnya kita ngitungin tingkatan kesusahannya? Mana yang paling susah dan mana yang menurut Abang paling gampang? Susahnya itu ada, kalau aku kayaknya bisa dibagi mungkin 3 apa 2 ya, tingkat kesulitan. Yang pertama itu sulit nyarinya. Jadi kayak misalnya suara pistol, aku harus nyari dulu gimana pakai niruin suara pistol itu paling mirip. Pakai tangan kah? Atau cuman pakai lidah doang? Atau bentuk mulut gitu. Jadi susahnya nyari di awal. Tapi pas niruin lagi udah gampang. Susah yang kedua itu adalah maintain-nya. Ada beberapa suara yang kayak kalau pistol tadi kan kayak udah tinggal dicari, oh udah dapet nih. Berikutnya niruin udah tinggal langsung dapet. Ada beberapa suara yang kayak pas mau niruin juga harus aku latih dulu. Ulang dulu. Nah, baru setelah dilatih beberapa menit, baru bisa balik lagi, dapat suaranya lagi gitu. Tapi kalau seandainya misalkan di dalam waktu yang bersamaan, harus nge-impersonatein tokoh, terus juga harus suara hewan dan kawan-kawan, pernah nggak sih kayak kerasa, ini bisa dapat lagi nggak sih? Atau kayak takut nanti dapat si tokohnya ini nggak sih? Padahal aku udah harus berganti-ganti peran lah bisa dibilang. Enggak sih, kalau sampai ada ketakutan kayak gitu sih nggak pernah, karena maksudnya tingkat kesulitannya nggak nyampe yang super susah gitu, enggak sih. Cuman paling ya itu kayak kalau misalnya dalam waktu yang cepat kayak tek, nah itu agak sulit. Gitu. Oke, Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol aku bareng sama Christo Immanuel. Nantinya pasti bakal ada sosok-sosok lainnya yang bakalan berbagi informasi dan juga hal-hal inspiratif buat kalian gitu ya. Jadi pantengin terus channel YouTube tribunnews.com. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.